Salam sejahtera, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati kembali firman dan pujian yang memberikan kekuatan iman bagian yang kedua ini bersama saya, Pendeta Yosef Riri Masih. Semua manusia pasti ingin ke sorga. Melalui agama, manusia berusaha untuk selalu hidup saleh dan berbuat kebajikan agar kiranya mendapatkan pahala yang cukup sebagai bekal untuk masuk ke sorga yang mulia. Namun Tuhan berfirman, semua manusia yang lahir dari keturunan Adam sudah mewarisi dosa Adam sejak dalam kandungan dan harus dihukum masuk ke alam maut. Perbuatan sebaik dan sesaleh apapun tidak bisa membatalkan hukuman atas dosa manusia. Untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa, Tuhan menginginkan kurban manusia yang suci, tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa. Namun sangat disayangkan, di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa yang layak menjadi kurban yang suci bagi Allah, termasuk para rohaniawan seperti saya. Namun, janganlah putus asa saudaraku, karena kasih Allah yang begitu besar, maka Allah sendiri rela menjadi manusia. Itulah Isa Al-Masih, itulah Yesus Kristus yang dalam wujud manusia tidak pernah berbuat dosa. Dan ia rela menjadi kurban yang suci untuk menanggung hukuman dosa manusia di kayu salib. Sebab itu, janganlah putus asa. Bila kita percaya kepada kurban Yesus, maka jalan ke surga sudah terbuka bagi kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah
bahwa kurban Kristus disalib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pegang salib Kristus. Oh, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Pegang salib Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa. Sebab itu, janganlah dengan sengaja untuk hidup di dalam dosa lagi. Kita tidak mungkin mampu untuk hidup benar tanpa tuntunan Tuhan. Sebab itu, bergaulah intim dengan Tuhan, hiduplah selalu mendekat kepada Tuhan. Jadikan doa dan merenungkan firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam hidup kita, supaya kita selalu memahami hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini. Semakin dekatlah dengan Tuhan selama kita menjalani hidup di dunia ini.
Sekitar abad ke-19, ada seorang pemusik handal yang bernama Thomas E. Dorsey. Dia sangat aktif melayani Tuhan. Namun, karena keahliannya bermain musik, ia banyak mendapat tawaran bermain di dunia musik sekuler. Dan tentunya dia mendapat banyak sekali uang melalui keahliannya itu. Namun sangat disayangkan, dia akhirnya meninggalkan pelayanan dan semakin jauh dari persekutuan ibadah. Dia tidak lagi sungguh-sungguh berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dia semakin jauh dari persekutuan ibadah, sehingga ia terlibat dengan obat-obat terlarang, perjudian, perzinahan, dan banyak dosa yang dia lakukan yang semakin menghancurkan hidupnya. Dalam keadaan yang sangat terpuruk, Tuhan menjamahnya dengan Roh-Nya yang kudus dan mengingatkannya kembali untuk melayani dengan talenta yang luar biasa Tuhan berikan kepadanya. Thomas menangis dan berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Precious Lord, take my hand to lead me home. Tuhan, tuntunlah hidupku. Dan dari ungkapan hati doanya itu, terciptalah sebuah pujian yang indah yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Precious Lord, take my hand. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my heart going weak, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my hope. Take my hand, let's us all. Take my hand, precious Lord, lead me home. Lord Jesus, I'm tired, I'm weak. Take my hand to lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on through the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Through the storm,
Perjalanan selama 40 tahun di padang gurun bukanlah perjalanan yang mudah bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Musa selalu memohon agar Tuhan selalu bersamanya, menuntunnya, mengajarinya setiap saat, setiap waktu. Musa menyampaikan kepada Tuhan, "Jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah menyuruh kami pergi sendiri." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ungkapan Musa ini kiranya menjadi ungkapan hati kita juga dalam menjalani hidup ini. Janganlah merasa diri mampu tanpa Tuhan. Memohonlah tuntunan Tuhan senantiasa. Memohonlah agar Tuhan selalu beserta kita. Tinggallah bersama kami ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kami selama Sang pemimpinku, siang dan malam tinggal sertaku. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Silakan
sertaku. Di dunia ini, di negara manapun, tidak luput dari bencana dan berbagai-bagai kejahatan. Tidak ada tempat di dunia ini yang dapat menjamin rasa aman dan tentram. Hanya orang yang mendekatkan diri dengan Allah saja yang akan merasakan ketenangan, sekalipun menghadapi pergumulan hidup yang berat. Sekalipun datang badai, taufan dalam kehidupan ini, kita akan menghadapinya dengan tenang. Karena Tuhan berkuasa atas setiap badai, gelombang, dan bencana di dalam hidup ini. Serahkanlah seluruh hidup kita, pergumulan kita, kekhawatiran, ketakutan hidup kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jalanilah hidup ini dengan rasa aman dan tenang. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Dia selalu ada untuk menopang setiap langkah hidup kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, apapun keadaanku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
Ada ungkapan yang berkata, tak kenal, maka tak sayang. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa orang menjadi khawatir dan takut dalam menjalani hidup ini karena tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan itu pencipta kita. Tuhan itu pribadi yang selalu dekat untuk membangun komunikasi dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu pemelihara hidup kita. Bahkan Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Bahkan Tuhan selalu turut berkarya dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Belajarlah selalu untuk semakin mengenal Tuhan, agar kita tidak perlu khawatir dan takut dalam menjalani hidup ini. Sekalipun badai tofan kehidupan ini bisa datang dalam hidup kita, namun apabila kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Semakin mengenal Tuhanlah lebih dekat. Bila ku buka mataku, kulihat wajahmu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, kulihat wajahmu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kesempatan yang baru, dan ku
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pengenalan akan Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan di dalam kita menjalani hidup ini. Pemazmur berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi anugerah pemberian Allah sendiri. Itu bukan hasil pekerjaan dan usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah bagi kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita tidak pernah berusaha supaya kita dilahirkan ke dunia ini. Semuanya karena anugerah Tuhan semata. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin mampu bisa masuk ke surga yang suci dan mulia. Namun, karena anugerah Tuhan melalui korban Yesus Kristus, jalan ke surga bagi manusia telah terbuka. Itulah anugerah Tuhan yang begitu besar bagi seluruh umat manusia. Jadi baik hidup ini maupun keselamatan untuk masuk ke sorga bukan karena upaya perbuatan baik kita, bukan karena upaya hidup saleh kita, tetapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan semata. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar, besar, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar, besar, Berita tentang karya keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus adalah kabar baik bagi semua umat manusia, bukan hanya kepada umat Kristen saja. Karena Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta yang rela menjadi kurban, menanggung hukuman dosa semua umat manusia, apapun suku dan agamanya, supaya semua manusia tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan, agar semua manusia dapat hidup saling mengasihi seperti Tuhan yang penuh kasih dan rahmat-Nya kepada semua yang dijadikannya. Jadi, kabar baik tentang kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus adalah kabar baik bagi semua orang. Memang, masih begitu banyak orang yang belum memahami kabar baik ini. Sebab itu, mereka memerlukan kasih Tuhan.
Dan bagi kita yang sudah percaya, beritakanlah kabar baik ini dengan sukacita. Jangan takut, jangan khawatir. Karena semua orang membutuhkan kasih Tuhan. Semua orang perlu kasih karunia Tuhan agar mereka boleh hidup dipenuhi dengan kasih. Dan dunia ini juga dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Beritakanlah Injil keselamatan. Beritakanlah kabar baik ini. Karena mereka sangat memerlukan kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita sampai akhir zaman. Tuhan